seperti apa sampai hari ini. Nanti saya numpang endus punya Bu AA deh. Saya nggak tahu, satu-satunya oil yang ada di Indonesia sampai hari ini saya nggak tahu baunya si Loyalty Blend ini. Karena kita nggak jual. Dan kalau kita berhitung matematika, kita assume order setiap bulan itu 100 PV. Bulan ke-1 sampai bulan ke-3, kita ada IR bonus 10%, 10% dari 100 PV adalah 10 PV, kita kali 3 bulan, total yang didapat adalah 30 PV. Bulan ke-4 sampai ke-24, itu bonusnya adalah 20%. Kalau kita asumsikan setiap bulan kita belanja 100 PV, 20% dari 100 itu adalah 20 PV. Dikali 20 bulan, total PV yang kita dapat itu adalah 400 PV. Jadi, free product selama 2 tahun pertama yang kita bisa redeem, totalnya adalah 430 PV. Ada wow nggak? Lalu, di bulan ke-25, ya, ke atas, maka persentase bonusnya jadi 25%. 25% kali 100 PV itu adalah 25 dikali 12 bulan, total tahun ketiga yang kita dapatkan adalah 300 PV. Kira-kira seperti itu gambarannya. Maka mulai tahun ketiga dan seterusnya setiap tahun kita dapat ngeredeem produk sebesar 300 PV value-nya dari hasil essential reward kita. Dan jangan lupa, itu ordernya 100 PV. Kalau kita ordernya lebih dari 100 PV, maka persentase PV-nya menjadi lebih besar lagi. Oke? Kemudian, apalagi istimewanya? Ada beberapa program, promo, kontes, kemudian race-race tertentu yang mensyaratkan pesertanya harus ikut IR. Ya, jadi mereka secara eksklusif mendapatkan kesempatan itu. Oke, beli PEP sudah, daftar IR sudah, maka langkah ketiga adalah mulai berbagi, mulai sharing, ya. Karena konsep yang living itu adalah sharing, artinya bagikan saja, berikan saja, dan waktu yang akan membuktikan siapa yang butuh akan bertanya dan datang kepada kita. Dan titik kritisnya adalah di titik itu. Ketika ada seseorang yang sudah datang, kalau kita tidak punya pengalaman pakai produk, kita bisa tanya upline kita, enroller kita. Jadi misalnya produk yang ditanya itu spesifik, yang nggak ada di PEP. Mungkin kita belum pernah minum Ningxia, gitu ya. Tapi ini yang nanya dan approach saya ini nanyanya tentang Ningxia. Kepada siapakah aku bertanya? Hubungi upline-nya, hubungi enrollernya. Dan mulai gunakan produk itu. Ya kan? Itulah kenapa kekuatan MLM mulut lewat mulut sangat powerful, karena walaupun mungkin kita nggak punya pengalaman produknya, seseorang di atas kita bisa menunjukkan kepada kita gimana caranya. Kemudian, ada yang bertanya tentang oil RDT, misalnya, sementara kita masih on the way oil RDT-nya nih, ya kan, baru order dan masih on the way, belum nyampe. Apa yang harus dilakukan? Hubungi upline-nya, hubungi enrollernya. Jadi proses mulai mensponsori di awal, challenge-nya adalah ketika yang bertanya kepada kita itu menanyakan sesuatu yang belum kita rasakan atau gunakan. Oke, jadi dengan pola pemasaran MLM ini, itu bukan lagi menjadi halangan, karena seseorang yang lebih dulu bergabung sebelum kita di atas sana, itu pasti bersedia untuk share. Nah, karena kita udah mengenroll, kita udah sharing, kita sudah bagikan, kita sudah ajak seseorang bergabung, membantu seseorang untuk didaftarkan sebagai member yang living, maka terciptalah level. Ya, terciptalah level 1, level 2. Dari level yang terbentuk ini bisa datang dari personal enroll kita, memang kita yang daftarkan si Dona, ya, di sini, tapi Rani ini ditaruhin Bu AA nih di bawah saya, gitu ya. Maka Rani ini saya sponsornya, Bu AA enrollernya. Sementara si Dona ini sponsor dan enrollernya adalah saya, gitu ya. Terbentuklah level 1. Dona dan Rani belanja masing-masing 200 PV, maka dari komisi uni level 1, saya bisa dapat 8% komisi dari total belanja Dona dan Rani. Jika ada lagi di samping Dona, di samping Rani, semua level 1 itu saya berhak dapat 8% dari total PV yang terbentuk
di level 1 saya. Oke, Donna happy banget belanja PEP dan mengajak sahabatnya Ayla untuk bergabung dengan yang living. Jadilah Ayla level 1-nya Donna dan Ayla menjadi level 2-nya saya. Oke, demikian juga dengan Rani. Rani ngajak sahabatnya dari kecil, Elsie. Karena udah terdaftar Ayla dan Elsie, maka saya punya level 2. Gitu ya. Kemudian, dari level 2 ini saya berhak dapat komisi Unilevel sebesar 5%. Demikian juga nanti kalau yang sejajar sama Ayla dan Elsie, ada lagi. Dari total semua yang di level 2, saya akan dapatkan 5% komisi Unilevel. 5% dari apa? Dari PV-nya. Oke. Lalu, komisi Unilevel ini saya bisa dapatkan hingga 5 level kedalaman. Di bawah Ayla ada lagi si A, di bawah si A ada lagi si B, ada lagi si C. Ini bisa hingga 5 level, tergantung peringkat. Oke. Jadi, kalau kita sudah punya 5 level, tapi peringkat kita belum memungkinkan kita untuk mendapatkan sampai kedalaman 5 level komisi Unilevel, kita udah tahu apa yang harus dilakukan. Gitu ya, coba cek pohon jaringannya, apa yang kita miss, apa yang harus ditambah lubang kebocorannya. Kenapa? Supaya kita bisa dapat semua komisi Unilevel yang disediakan oleh yang living hingga 5 level, tergantung peringkat. Nah, ini kalau kita lihat, ada Anda sampai 5 level, jadi level itu adalah sesuatu yang struktur mendatar, ya. Sedangkan lag itu adalah struktur mendalam. Oke, jadi level itu mendatar, lag mendalam. Jadi di sini gambarannya ada 5 level sama 7 lag. Ya, level 1 8% komisi levelnya, level 2 5%, dari semua level 2 ini dikali 5% PV, kemudian level 3 4%, level 4 4%, level 5 4%. Oke, kemudian setiap terjadi pertumbuhan ke bawah maka terjadilah lag. Yang mau saya ingatkan, untuk peringkat tertentu itu ada persyaratan OGV saja, star sama senior star, dan ada persyaratan lag OGV, ya. Jadi yang dikatakan dengan lag adalah jika di puncak tertinggi dari si lag ini ada minimal 100 PV. Saya ulangi. Jadi lag 4 ini nih yang paling dalam ya. Dia bisa dikatakan menjadi lag untuk kualifikasi, ya, untuk peringkat ataupun silver bound, jika di puncak lag ini ada angka minimal 100 PV. Kenapa? Kenapa ini Indri Melani sore-sore cerita itu? Karena bulan awal Juni itu saya nemuin banyak banget yang konsultasi, diskusi, ya. Kenapa saya nggak dapet senior star silver bound, gitu ya? Karena ternyata ada lag-nya yang OGV-nya udah memadai, tapi yang paling atasnya nggak 100 PV. Alhasil gagal. Jadi pemahaman dasar ini penting banget untuk mencegah hal-hal kayak tadi itu terjadi. Gitu. Jadi PPT-nya sebenarnya saya sudah taruh di VO, ya, nanti tolong diakses untuk belajar silver bound. Ada persyaratan additional lag itu pun harus 100 PV di puncak lag-nya. Nggak harus di level 1, ya. Kalau level 2-nya ada 100 dan total ke bawahnya ini 500 misalnya, persyaratan kakinya ya, maka itu juga bisa dikatakan lag. Pokoknya setelah yang di paling atas ada 100 itu, ke bawahnya cukup nggak OGV-nya. Gitu. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Jadi komisi Unilevel ini menentukan seberapa banyak kita bisa dapatkan dari bentuk struktur yang terjadi. Oke, dan untuk dapat komisi level ini kita harus 100 PV. Jadi, kalau di level 1 kita udah punya, yang repeat order level 2, bahkan kita udah punya sampai level 5, dan kita cuma punya 50 PV, kita nggak akan dapat komisi level ini. Oke, yang saya dapat apa? Cuman bonus enrollment. Kalau beli PEP, sama fast start bonus. Udah gitu aja. Komisi levelnya kita nggak akan dapat. Jadi, untuk dapat semuanya, kita harus punya 100 PV pribadi. Oke, kemudian, sebelum move on lagi. Jadi beberapa istilah dasar yang perlu diketahui tadi sudah disampaikan PV, total volume bulanan dari order pribadi kita, menentukan
bonus apa aja yang bisa kita terima. Ya, angka saktinya adalah minimal 50 atau minimal 100. Kemudian ada OGV. PV saya di bulan Juni dan seluruh organisasi saya. Itu OGV. Ya, OGV Organizational Group Volume, PV saya plus total PV seluruh organisasi saya. Baik itu IR, baik itu SO, baik itu member Indonesia, kalau kita mengenroll atau seseorang mengenroll di luar Indonesia, itu termasuk semua OGV-nya. Oke, kemudian PGV, Personal Group Volume. Ini adalah PGV ini syarat untuk naik peringkat atau mempertahankan peringkat silver. Jadi si PGV ini volume bulanan dari sebuah organisasi di luar kaki silvernya dan di luar downline-nya yang berperingkat silver and above. Dipahami aja dulu, kalau ada yang pusing, pegangan. Jadi PGV ini volume organisasi kita di luar kaki yang menjadi persyaratan leg silver dan di luar downline kita yang berperingkat silver and above. Jadi distributor sampai eksekutif yang di luar leg kualifikasi itu dihitung sebagai PGV. Ya. Lalu ada lagi istilah leg OGV. Jadi jumlah leg kita dan berapa OGV yang terdapat di setiap leg itu di setiap bulan akan menentukan apakah kita bisa maintain rank atau malah up rank. Ya, leg OGV. Oke, mari kita lihat berikut ini. Jadi, baru masuk sebagai member yang living, maka peringkatnya adalah distributor. Dia bisa punya 50 atau 100 PV, nggak ada syarat OGV, PGV, ataupun leg OGV. Nah, mulai start, jika seorang member berperingkat star, dia mau dapat semua bonus, dia bisa jadi peringkat star saat dia punya OGV 500. Ya, ini angka minimal. Kemudian senior star, dia harus punya OGV 2000, sedangkan eksekutif dia harus punya OGV 4000, dan ada syarat tambahan yaitu 2 leg, di mana setiap legnya masing-masing ada 1000 OGV. Oke, jadi ini adalah persyaratan yang konvensional. Kalau kita mau ikut silver bound, jadi raih peringkat star sekaligus dapat bonus silver bound-nya, itu dari awal sudah ada persyaratan leg OGV. Ya, jadi PV-nya 100, harus ada 2 leg masing-masing 200, OGV-nya 5000. Itu untuk capai star silver bound. Dan ada syarat timeline 2 bulan. Oke, kemudian untuk senior star, ya kan, OGV-nya tetap 2000, ada syarat leg 2 kali 500. Gitu. Jadi di senior star silver bound dan star silver bound ada tambahan requirement untuk leg dan OGV, dan tentunya time limit, di mana itu akan mendrive kita jadi lebih semangat. Kita tahu mengejar apa dalam 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Oke, dan tetap fun. Ya, catatan pentingnya adalah harus tetap fun, nggak boleh under pressure. Gitu ya. Jadi harus tetap zen. Caranya gimana mau tetap zen, konsultasi nanti sama Ibu AA. Nah, jadi hari ini kita akan fokus tentang menciptakan pondasi. Ya, kenapa kita harus paham leg OGV agar pondasi kita kuat, strukturnya terbentuk dengan benar, lebih cepat dibandingkan senior-seniornya sebelumnya. Kenapa? Di 3 tahun lalu, 2,5 tahun lalu, para seniornya masih malu-malu untuk mendeklar dirinya sebagai business builder. Bahkan saya ngerasain kalau dulu kelasnya kelas produk, yang hadir ratusan di awal-awal dulu. Ya, ratusan. Kalau bahasnya PEP yang hadir ratusan, tapi kalau bahasnya compensation plan 50 aja udah bagus banget gitu. Nah, sekarang stabilnya tuh di angka 300-an sih kalau kita bicara bisnis. Jadi luar biasa ininya ya, semangatnya sekarang. Nah, ini tadi yang saya bilang. Komisi unilevel bisa didapatkan tergantung peringkat. Kalau peringkat kita distributor, kita bisa dapat sampai 2 level, star itu 3 level, senior star sampai 4 level, eksekutif, mulai dari eksekutif itu 5 level. Sampai crown diamond sekalipun, komisi unilevelnya bisa dapat sampai kedalaman 5 level. Jadi kalau boleh saya bilang, yang living ini
memberikan keleluasaan sejak awal, walaupun baru bergabung. Kalau kita sudah mengenroll di bulan ketika kita bergabung dan kita udah punya 2 level, kita bisa dapat komisi unit levelnya sampai 2 level loh. Itulah kenapa himbauan saya, kalau mau dapat semuanya, PV pribadinya harus minimal 100. Kalau enggak, kita akan kehilangan komisi unit level yang ini. Oke? Nah, silver, gold, platinum, walaupun bagi sebagian orang mungkin terlalu dini bahas ini, tapi saya highlight saja. Syarat PV-nya nggak berubah, minimal 100 gitu ya. Jadi yang living sangat-sangat tidak menyarankan seseorang untuk menimbun produk di rumahnya kecuali memang dibutuhkan, kecuali memang produk itu langka, kecuali memang produk itu selalu OOS. Banyak kecualinya ya. Jadi kecuali sering OOS karena banyak tangan Thanos yang mengorder via VO-nya masing-masing, itu boleh lebih dari 100. Oke, nah OGV mulai silver itu adalah 10.000, gold 35.000, platinum 100.000. Nah, syarat PGV itu muncul mulai seseorang menjadi silver sampai Royal Crown Diamond sekalipun syarat PGV ini tetap 1.000 nggak berubah. Oke, ini biasanya saya bocorkan di kelas 201. Tapi khusus di timnya Bu A, saya mau bilang, PGV-nya kenapa selalu 1.000 ya, mulai dari silver sampai Royal Crown Diamond. Hal ini mengisyaratkan setinggi apapun peringkat ibu-ibu sekalian, itu enrollment adalah rohnya dari organisasi. Enrollment, kenapa? Karena PGV ini datang dari member berperingkat distributor sampai eksekutif. Once dia hit silver, kita nggak akan bisa hitung dia sebagai PGV kita. Ya kan? Karena ada new leader yang baru lahir. Jadi, even Royal Crown Diamond sekalipun, PGV-nya persyaratannya tetap 1.000. Artinya, soul-nya itu, yang living itu ada di aktivitas sharing. Jadi, mau setinggi apapun peringkatnya, aktivitas sharing itu harus tetap dilanjutkan untuk bisa mempertahankan persyaratan PGV ini. Oke, kemudian leg OGV-nya terjadi peningkatan dan pertambahan untuk setiap naik peringkat. Silver itu 2 kali 4.000, 2 leg dengan masing-masing 4.000 OGV. Gold itu 3 leg masing-masing 6.000, sedangkan platinum 4 leg masing-masing 8.000 OGV. Oke, buat pengayaan, dan kita bisa lihat komisi unit levelnya, mulai eksekutif, silver, gold, platinum, sampai Royal Crown Diamond, sampai 5 level kedalaman. Ini diamond dan crown diamond. Ditatap saja dulu, bisa ditaruh sebagai afirmasi. Ya, ini diamondnya 5 leg, 6, 7, kemudian ini levelnya sama, dan kita lihat peringkat star kira-kira seperti ini. Jadi, saya cuma mau ngingetin bahwa OGV itu adalah volume grup total. Ya, ini ada seseorang berperingkat star, ini leg satunya, ini leg 2-nya. Oke, dan seorang star itu dia bisa dapat 3 level kedalaman komisi unit levelnya. Oke, kemudian ini peringkat senior star contoh strukturnya. Ya, ada yang 300, 100, dan yang di sini pecah 2 kakinya. Ya, ini totalnya 2.400, dan dia seorang senior star. Persyaratan OGV-nya minimal 2.000, dia bisa dapat komisi unit level sampai 4 level. Next, ini ada eksekutif, dia bisa dapat komisi unit levelnya sampai level kelima. Dia harus punya 2 leg, masing-masing 1.000 OGV. Kalau dia mau jadi eksekutif silver bound, ada tambahan additional leg minimal 500 OGV. Oke. Nah, tadi kalau ada yang kenapa cuma sampai 5 level ya komisi unit levelnya? Hal itu dijawab dengan yang namanya kompresi. Oke, compression. Jadi yang living menciptakan kompresi ini untuk memudahkan kita membangun jaringan dan memenuhi kualifikasi. Makhluk apa ini? Makhluk yang menarik kalau saya bilang. Karena kompresi ini terjadi jika ada level kita yang PV-nya kurang dari 100, maka dia bukan level. Seperti ini ya. Anda tuh level 1-nya 50. Ini bukan level karena kurang dari 100. Level 2-nya 0. Di dunia nyata ini terjadi ya. Di dunia nyata ini terjadi. Level 2-nya 0, maka ini bukan level karena kurang dari 100. Nah, di sini itu harusnya level 3. Ya kan? Tapi dia menjadi level 1. Kenapa? Karena ini 100 PV.
pertama di level yang si Anda miliki. Maka ini semua dikompres, ya. 100-nya include, 50 tambah 0 tambah 100, 100-nya include, ini dikompres menjadi level 1. Oke, maka level 1 si Anda itu adalah 150 PV, maka dia bisa dapat bonus komisi ini level 8% dikali 150 PV. Oke, dan level 2-nya ada di sini. Yang harusnya di VO-nya ini adalah level keempatnya, tapi karena ini bukan level, ini dikompres jadi 1, level 4-nya jadi level kedua. Ini 5% komisi unilevelnya. Oke, nah, kalau kita lihat contohnya ke seseorang berperingkat eksekutif di sini ya. Ini leg 1, ini leg 1. Di leg 1, level 1-nya 300 PV. Ini aman. Kemudian ada pecahan ya. Di level 2 ini 50 bukan level, 70 bukan level, 50 bukan level, ini 500. 500-nya include, dibulatkan semua, dijumlahkan ke atas, maka ini jadi level 2. Untuk penghitungan komisi ini level, maka 5% dikali total PV kompres level 2 ini. Oke. Kemudian kita lihat leg 2. Leg 2 aman, semuanya minimal 100, ada yang di atas 100. Jadi ini levelnya normal berlakunya ya, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Tidak terjadi kompresi di leg kedua. Di leg ketiga, 75 PV bukan level, 50 PV bukan level, ketemu 200, 200-nya di-include, ini dihitung sebagai level 1 yang dikompres. Oke, kita lihat leg keempat, semuanya normal. Jadi ini levelnya normal, level 1, 2, 3, 4 tanpa terjadi proses kompresi. Seperti itu di sistem. Oke. Nah, selesai dengan kompresi, satu hal yang ingin saya ingatkan adalah tentang penjualan retail. Jadi ibu-ibu semua bisa mendapatkan selisih harga konsumen dengan harga pembelian sebagai distributor, itu totalnya 24%. Dan ini adalah pendapatan retail yang bisa kita jual kepada konsumen kita. Oke. Lalu ada bonus enrollment ya, dari penjualan PEP. Seseorang yang kita enroll dan beli PEP, kita dapat start living bonus jumlahnya 295.000. Kemudian 3 bulan pertama sejak kita mendaftarkan member baru, ya, kita akan dapatkan fast start bonus. Kalau kita yang mengenroll langsung, kita dapat bonus enroller 25%. Oke, selama 3 bulan berturut-turut jika ada PV tercipta. Kemudian, kita kan dulu juga di-enroll oleh seseorang. Katakanlah Ibu X yang mengenroll kita. Ibu X menjadi enroller tingkat 2, dia dapat 10% dari PV seseorang yang kita enroll. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan jelaskan. Dan bonus enrollment yang ketiga adalah IR bonus. Apa ini? Jika kita mengenroll seorang member baru dan dia bergabung dengan Essential Reward Program dan mengikuti persyaratan IR bonus, kita akan dapat IR bonus sebesar 15 USD, sekitar 177.000 per new member. Dan ini one time bonus ya, ini one time bonus semua, namanya bonus enrollment, maka dia one time bonus. Komisi level kita dapat setiap bulan, IR point kita dapat setiap bulan, sepanjang terjadi pembelanjaan IR-nya. Mari kita lihat start living bonus. Jadi start living bonus ini didapat kalau kita mengenroll seseorang dan membernya beli PEP. Ya, jangan lupa, karena masih sering terjadi, udah mengenroll terus lupa belanja pribadi ya, PV pribadi. Akhirnya mengenroll 3 orang, tapi nggak dapat start living bonusnya karena nggak punya minimal 50 PV. Oke, jadi harus punya minimal 50 PV untuk mendapatkan start living bonus ini, tapi pesan saya, kalau kita udah punya level 1, 2, 3, ayo, usahakan 100 PV, supaya kita dapat komisi unilevelnya. Oke, nanti komisi levelnya bisa dipakai buat belanja lagi bulan depannya, gitu maksudnya. Jadi besarnya 295.000 per new enroll di bulan pertama mereka bergabung. Ya, jadi ini ada si Anda sebagai enroller
dia belanja 100 PV. Ini ada new member yang didaftarkan si Anda, ya, dia juga belanja 100 PV, dan ini sponsornya juga punya 100 PV. Oke, jadi proses ini sebenarnya adalah proses penyemaian benih. Kalau kita anggap ke pertanian, ya di farm itu ini proses penyemaian benih. Belum kelihatan hasilnya, dan ini bagian terberatnya. Nah, tadi ada start living bonus untuk enrollment dengan pembelian PEP. Ada apa lagi? Yang kedua yaitu fast start bonus. Ya, fast start ini memiliki dua bagian. Jadi, Anda mengenroll Rio belanja 200 PV dan bergabung dengan IR, si Andanya akan dapat 25% dari total PV-nya Rio selama 3 bulan pertama berturut-turut, selagi Rio-nya selalu belanja di 3 bulan pertama itu. Itulah kenapa edukasi tentang produk di awal sekali benar-benar urgent matters, supaya Rio dipastikan benar-benar memahami apa aja sih fungsi produk, cara pakainya. Jadi PEP-nya tuh habis dengan efektif. Ya, itu harapan semua orang. Kita mau PEP itu habis dengan efektif. Semua orang enjoy, semua orang di rumah enjoy dengan keberadaan oil-oil dan diffuser dari PEP itu. Kemudian bagian kedua, 10% dari PV order new enroll downline kita, ya, itu bisa didapatkan oleh enroller kita terdahulu. Ya, jadi ini ada angka 200 PV maksimal, artinya kalau saya punya new enroll, dia belanja 800 PV, walaupun di dunia nyata ini jarang terjadi, ya, tapi yang living kasih keleluasaan, new enroll saya belanja 800 PV, saya masih bisa dapat 25% dari 800 PV-nya itu adalah 200 PV. Oke, tapi new enroll saya belanja 1000 PV, walaupun 25% dari 1000 PV itu harusnya 250, yang tetap saya dapatkan sebagai bonus fast start maksimal 200 PV. Itu maksudnya ya. Kemudian, enroller yang dulu mengenroll saya, karena sudah mengajarkan saya cara mengenroll, cara mendaftar di VO, cara menjelaskan atau sharing PEP dengan calon member baru, maka dia akan dapat 10% dari PV order seseorang yang saya enroll itu. Dan itu maksimal 80 PV. Sama, jadi 10% dari 800 PV, jika enrollment saya belanja 800 PV, 10%-nya itu adalah 80 PV maksimal. Ya, kalau ternyata new enroll saya belanjanya 1000 PV, enroller tingkat 2-nya, yang dulu mengenroll saya, itu tetap dapatnya 10% kali 800 maksimal, alias 80 PV maksimal. Dan sama dengan start living bonus, untuk dapat fast start bonus ini, saya harus punya minimal 50 PV pribadi. Saya nggak bosan-bosan menghimbau, kalau saya udah punya level 1, level 2, saya nggak mau missing, kehilangan komisi unilevel. Saya usahakan saya punya 100 PV pribadi, supaya saya juga dapat komisi unilevelnya. Oke, jadi di sini si Anda komisinya, fast start-nya tuh 25%. Jika si Rio belanja 200 PV, 25% dari 200 adalah 50 PV. Jika ini terjadi 3 bulan berturut-turut, total fast start bonus yang saya dapatkan dari Rio adalah 150 PV. Ya, kenapa yang living menginvestasikan dana sedemikian besar di 3 bulan pertama? Ya, ini justru untuk memudahkan proses edukasi, untuk memudahkan seseorang experience the product, experience the oil seoptimal mungkin. Kenapa? Ada penelitian dilakukan oleh seorang psikolog bahwa seseorang akan loyal terhadap sebuah brand itu ditentukan dalam 90 hari critical time, 90 first day. Ya, 90 hari pertama untuk memastikan apakah dia akan loyal atau tidak. Karena jika kurang dari itu, atau jika kelewat dari itu, momentumnya untuk bonding dengan brand itu, dengan produknya, akan lewat. Jadi, jika ibu-ibu semua ingin memastikan landasan berpikir dengan cara seperti itu, pastikan terjadi aktivitas edukasi dan follow up di masa 90 hari itu. Ya, jadi pasar bonus ini
diciptakan oleh Young Living berdasarkan hasil penelitian oleh psikolog tersebut, 90 hari pertama. Oke, jadi Rio bulan depannya itu juga mengenroll seseorang bernama Rian. Ya, jadi di sini ada Anda mengenroll Rio, kemudian Rio mengenroll Rian. Rian belanja 150 PV, maka Rio akan dapat 25% dari PV-nya Rian. Si Anda sebagai enroller tingkat 2 akan dapat 10% dari PV-nya Rian. Ini fair enough kalau menurut saya. Kenapa? Karena Anda sudah memberikan contoh kepada Rio, Anda mengajarkan Rio, Anda mendampingi Rio saat proses enrollment pertama kali, saat Rio mengenroll Rian, maka Young Living sangat appreciate itu. Ya, si Anda mendapatkan 10% dari total PV belanjanya Rian. Jadi kalau kita lihat di sini aspek duplikasinya tuh ada di sini. Sehingga suatu hari nanti Rio mengajari Rian, Rio mendampingi Rian, Rio memastikan Rian paham bagaimana cara mendaftarkan seseorang di VO, cara mengenroll PEP di VO, cara mendaftarkan essential reward di VO, maka Rio juga akan dapat 10% nantinya saat Rian mengenroll seseorang. Demikian seterusnya. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita lihat komisinya, ya, untuk Anda yang didapatkan dari Rio dan Rian, 25% dari PV Rio itu 150 PV 3 bulan berturut-turut, 10% dari PV Rian diasumsikan dia setiap bulan belanja 150 PV, 15 PV kali 3, 45 PV. Total 3 bulan pertama, sebagai enroller tingkat 1, 25%, dan enroller tingkat 2, 10%, dia dapat 195 PV. Kok dapatnya PV ya? Dikali 11.810 rupiah. Itu yang ditransfer dalam bentuk rupiah ke rekeningnya ibu-ibu. Oke, seperti itu untuk fast start bonus. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan, saya mau bikin call to action, ya. Ini di post di IG Story, statementnya boleh pilih 2, ini hashtagnya. Tentunya di mention juga Bu AA atau siapapun yang ibu-ibu pikir bisa untuk di-mention. Ini hashtagnya, belajar itu menyenangkan, YL No Hard Selling, dan skema compensation plan Young Living dirancang untuk membantu Anda mencapai keberlimpahan atau abundance. Ini contoh, boleh pakai caption sendiri di story-nya. Atau kalau yang sudah mantap surantap, saya ingin mengajarkan Komplan 101 kepada A, B, C. Mention orangnya di story-nya. Oke ya, biar nanti Bu A bisa follow up, itu terjadi nggak? Gitu. Oke, itu dari saya. Selanjutnya nanti 201, jika diperlukan, kita ketemu lagi di waktu yang berbeda. Hari ini saya mau lihat apakah ada pertanyaan atau malah nggak ada pertanyaan sama sekali. Ibu-ibu, ada pertanyaan kah? Mumpung ada Ibu Indri nih, atau udah ini ya, ruwet ya. Kalau terima komisinya sih senang-senang aja sih Bu Indri. Tidak memungkinkan. Ya, ada pertanyaan dari Bu Fitri ya. Nah, dari Bu Fitri, kalau kompresi itu berlaku untuk kaki silver bond nggak Bu? Kompresi berlaku untuk perhitungan komisi unilevel. Kalau untuk silver bound, sama dengan untuk mempertahankan peringkat, yang disebut dengan leg itu, di puncak legnya harus ada minimal 100. Nah, yang di atasnya, yang nggak 100, let's say 55, 75, itu nggak include. Nggak di kompresi berarti maksudnya ya Bu ya? Jadi itu untuk kaki silver bond, yang di atas yang nggak 100 itu nggak di-include, nggak ikut terkompres ke bawah. Yang dihitung mulai dari level berapa ada 100-nya, ke bawahnya OGV-nya cukup atau enggak. Jadi si kompresi yang sepolos-polos itu tadi informasinya berlakunya untuk komisi unilevel. Ibu Fitri Rahma Susanti. Oke, Bu Fitri menjawab nggak? Ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu yang lain? Ini mungkin karena mereka banyak mau mengejar silver bound ya? Yes. Berarti hanya untuk perhitungan komisi unilevel. Benar Bu Fitri.
Jadi 100 itu adalah persyaratan sebagai leg, ke bawahnya dari 100 itu baru diperhitungkan OGV-nya untuk silver bond ya. Kalau komisi unilevel sendiri perhitungannya. Sebagai level 1 dia dikompres, include yang minimal 100 tadi, turun lagi, dikompres sampai ketemu minimal 100, dikompres lagi. Dari Ibu Mita, kalau seandainya silver bound sudah lewat untuk rank tertentu, misal star timeline-nya 2 bulan. Di 2 bulan pertama dia gagal capai star, apakah tidak bisa ikut silver bound star lagi? Dia udah nggak bisa ikut silver bound star lagi, Bu Mita, tapi anytime dia achieve star, yang mana udah nggak bisa dapat silver bound lagi, maka argonya mulai jalan untuk senior star. Jadi, katakanlah dia achieve star-nya di Juni ini. Maka untuk dapat senior star silver bound, bulan Juni ini dihitung sebagai bulan ke-0, sedangkan senior star silver bound, timeline-nya adalah 3 bulan, Juli, Agustus, September, maksimal dia harus achieve senior star silver bound. Jadi dia udah nggak bisa ikut yang sudah berlalu, tapi dia bisa kejar next rank-nya. Dari Bu Mela, kalau fast start bonus itu harus ada IR 3 bulan berturut-turut dan minimal 50 PV per bulannya ya baru dapat. Jadi fast start bonus ini nggak harus IR, tapi kalau ternyata ibu semua belanjanya di angka 50 dan 100, kenapa nggak IR? Jadi pertanyaannya saya balik. Pertanyaannya jadinya saya balik. Kalau udah 50 dan 100, kenapa nggak IR aja ya? Kenapa? Reward point-nya nggak dapet. Sementara kita udah 50 dan 100 belanjanya. Gitu ya. Jadi fast start bonus itu nggak harus IR, tapi kalau udah 100, IR aja sih. Ya kan? Dan sayanya minimal 50, tapi kalau udah ada level 1-nya dan level 2, untuk dapat komisi unilevelnya, usahakan 100. Kenapa? Komisi unilevelnya lenyap, dan itu nggak bisa diakumulasi atau ditabung. Gitu. Karena yang living ini kan flash out ya, habis bulan ini kembali ke 0. Ya, kayak isi bensin. Bulan ini habis, bulan depan kita kembali ke 0. Ya, dari Ibu Eci, rank sebelumnya nggak dapat silver bound walaupun mencapai. Ibu Eci coba dicek apakah persyaratan leg-nya benar ada angka 100 di atas, di puncak leg-nya, dan mulai dari level yang ada 100 itu ke bawahnya OGV-nya memadai. Ya, nanti coba dicek. Bisa minta bantuan upline atau member service untuk bantu dicekkan. Dari Ibu Mita, starting point tetap di rank terendah ya Bu. Ya, tentang starting point, ini kita titik awalnya adalah di April. Jadi kalau sebelum April, kita udah achieve sebuah peringkat. Katakanlah itu star, senior star, ataupun distributor, maka April dihitung sebagai bulan pertama. Jadi kalau sebelum April kita udah distributor terus, untuk dapat star silver bound, April dihitung langsung bulan pertama. Jadi berhubung star silver bound ini timeline-nya adalah 2 bulan, harus achieve-nya kemarin di Mei. Tapi kalau itu kita miss, maka katakanlah Juni ini ternyata kita achieve star, bulan Juni ini dihitung sebagai bulan ke-0 untuk kita qualified dapat senior star silver bound. Gitu ya. Jadi Juli, Agustus, September maksimal kita harus achieve senior star silver bound-nya kalau mau dapat. Dari Ibu Iva Wasi, misal ke skip IR, PV point reward-nya tetap ada ataukah hangus? Ini pertanyaannya keren banget. Sesuatu yang saya sering lupa sampai ini. bukan karena sengaja. Jadi kalau bulan ini kita mau rencanain nggak IR, pakai dulu PV-nya sebelum tanggal jatuh tempo. Ini sebenarnya rahasia loh, saya digetok teman-teman nanti. Tapi saya kasih tahu, pakai dulu PV-nya. Kenapa? Once IR-nya lewat, normally itu dia langsung hilang PV-nya. Yang beruntung itu masih ada bulan depannya. Masih bisa dipakai. Tapi mostly, saya bisa bilang 60% tuh sebulan pertama tuh langsung hilang PV reward-nya.
Jadi kalau ada planning bulan ini kayaknya nggak mungkin IR, ada planning A, B, C, D, jadi saya mau skip IR dulu, pakai dulu PV-nya. PV bisa redeem, tinggal bayar ongkos kirim. Gitu. Terus nggak IR, udah PV-nya kita udah eksekusi. Kenapa? Kalau dibiarin disimpan dulu, 60% yang saya lihat langsung hilang tuh pas IR-nya kelewat. Langsung tergenerate, tergulung oleh sistem, di bulan depan kita mau pakai udah nggak ada. Yang masih beruntung pakailah segera PV-IR-nya. Gitu. Jadi challenge untuk bagaimana seseorang bisa berlanjut IR-nya atau tidak, itu saya perhatikan sekuat apa edukasi tentang cara menghabiskan produk dengan efektif di tim itu bisa terjadi, dan sekuat apa informasi dan secepat apa informasi tentang produk baru terinformasikan di tim itu. Karena produk baru itu minimal 2 setiap bulan. Rata-rata PV-nya ada di angka 60, saya hitung. Jadi kalau misalnya kita sudah biasa IR di 50, ada produk baru dengan 60 PV, mestinya di bulan depannya IR 100 PV-nya bisa achieve minimal. Tapi itu kan angka matematis ya, secara angka psikologis di lapangannya ada banyak faktor yang memastikan dan menentukan itu bisa terjadi atau tidak. Batas redeem PV kalau skip IR itu tanggal IR kita belum berakhir atau tanggal 30 tiap akhir bulan. Upayakan sebelum tanggal IR kita. Jadi misalnya kita taruh di template-nya itu tanggal 25, ya awal bulan redeem dulu lah, gitu. Boleh share kalau udah terskip 1 bulan, lalu lanjut IR lagi, bagaimana hitung reward point dan loyalty gift-nya, apakah masih bisa didapat? Ya, bulan ini kita skip IR. Sementara kita sudah pernah dapat orange, gitu ya. Kita udah 3 bulan berturut-turut, kita dapat orange. Terus, di bulan kelima ini kita skip IR. Untuk persentase, sebenarnya di bulan kelima kan kita harusnya dapatnya 20% PVIR. Tapi berhubung kita skip, bulan depan kita mau IR lagi, kita akan kembali ke 10%. Jadi kembali ke nol kayak isi bensin. Kita kembali ke angka 10%, lalu bulan ke-6 tadi dihitung lagi sebagai bulan pertama. Kayak bulan 1, 2, 3, harusnya kan bulan keempat dikirimin tuh orange-nya normally. Tapi berhubung kita udah pernah dapat orange sebelumnya, si loyalty gift ini kita nggak bisa dapat 2 kali. Ya, tapi nanti grapefruit-nya kita bisa dapat setelah 6 bulan berturut-turut dikirimin di bulan ke-7. Jadi, loyalty gift ini, game-nya itu ada di situ. Ya, game-nya itu ada di situ. Jadi, bukan tentang kita mau skip atau tidak, tapi bagaimana kita bisa menunjukkan ke tim yang di bawah kita, karena mostly tentang membangun bisnis ini adalah lead by example. Ketika kita mencontohkan bahwa nggak harus oil setiap bulan, karena produk kita di tahun ketiga ini sudah sangat variatif, ya, kita bisa variasikan. Kita paham dan mengerti dari corporate bahwa oil adalah salah satu produk yang mostly habisnya lama, kecuali lavender, peppermint, lemon, grapefruit. Wah, banyak juga jadinya yang habisnya cepat, gitu kan? Jadi ada banyak oil, kecuali oil-oil emosi mungkin yang kita jarang pakai, gitu kan? Tapi ada beberapa orang yang kondisinya kebalikan, dan ini sangat personal sih. Jadi kita nggak bisa generalisir, nggak bisa samaratakan. Kita hanya kita yang tahu mana produk yang cepat habis, mana yang tidak. Tapi kalau kita mau variasikan pengalaman pakai produk kita, IR 100 PV ini, kalau ada sempat waktunya, itu di YouTube yang Living Indonesia ada training khusus IR tuh. Udah kita panjang di sana. Power dari IR itu justru ada di edukasinya dan keinginan kita untuk ekspor produk lebih variatif. Bukan hanya oil, kita punya Ningxia, kita punya skincare, kita punya tips oral care dan seedling, katakanlah baby wipes itu di 7 PV dan 11 PV. Gitu kan. Kalau kita ada di angka katakanlah 92 PV gitu kan, tambah 11 jadi 100. Misalnya loh ini, ya. Atau kita ada di 42 PV gitu ya, 43 PV, tambah 2 seedling baby wipes,
jadi 50 something. Jadi ada tips dan trik yang kita harus olah sama-sama untuk bisa pastikan IR kita itu lancar. Jadi kalau IR terskip itu ada banyak hal yang kita jadi miss, ya. Poin rewardnya turun lagi ke 10%, kemudian sesuatu yang kita udah dapat, loyalty gift-nya kita nggak akan dapat 2 kali. Oleh sistem itu akan ter-record, ya kan? Kita pernah dapat orange, kita akan dapat lagi grapefruit. Walaupun kita mengulang persentasenya dari 10%. Game of mind-nya di situ. Dari Bu Dina, kalau kita ada enroll bulan Juni, terus bulan Juli si enroll gak IR, baru IR bulan Agustus, PV point-nya hilang nggak ya? Kita ada enroll bulan Juni. Bulan Juli si enroll nggak IR, baru IR bulan Agustus, PV point-nya hilang ya? Bisa sudah hilang, bisa belum. Karena baru sebulan lebih ya. Gitu. Jadi pesan saya sih, kalau mau skip, pakai dulu PV-nya, tapi dengan konsekuensi yang tadi ya, persentase kembali ke 10%, kemudian PV reward-nya bisa sudah hilang di sistem. Tergantung nih, jatuh tempo ngegulung poin itu, nyapu poin yang gagal IR itu di tanggal berapa, itu juga ngaruh sih. Jadi PV poinnya bisa sudah hilang. Jadi kalau Juni, IR-nya di Juli enggak, di Agustus sepertinya udah hilang. Karena di Juli dia nggak enroll, Agustus sepertinya udah hilang. Gitu Ibu Dina. Ada pertanyaan lagi kan? Ini mostly dari kota mana Bu A? Ini ada yang Jakarta, ada yang Pekanbaru. Oh, oke. Pekanbaru Ya, Aceh. Wow. Bu AA lagi ini growing di Sumatera nih ya? Iya, ada beberapa. Udah ada leader soalnya di Pekanbaru. Oke. Oke. Kalau udah nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya boleh ya? Nah, itu dia. Jadi jawabannya via chat aja biasanya? Iya. Oke, via chat ya, cepet-cepetan. Jadi yang pertama itu Ini pertanyaan coba dapat hadiah nggak, Bu? ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Ada 2 pertanyaan. Ada hadiahnya. Iya. Jadi hadiahnya aku unjukin aja ya. nah, Hadiah pertama, karena ini kelasnya kelas compensation plan, aku kasih buku bisnis yang dibikin oleh Ibu Anita Hartono sama Nisa Saset. Yang kedua, kasih game plan, buku juga. Nah, ini game itu bukunya juga luar biasa. Keren banget itu buku. Ya, ya, ini susah didapat sih. Sama Nisa Saset juga. Oke, silakan Bu Indri pertanyaannya. Teman-teman, jempolnya udah ready belum? Jadi sambil ibu-ibu semua jempolnya disiapin, saya jawab satu pertanyaan terakhir lagi nih. Saya baru baca dari Bu Dina Morina. Misal Maret distributor, untuk start kapan ya untuk Silverbound? Mei. Jadi yang sebelum April, apapun peringkatnya, bulan April itu dihitung sebagai bulan pertama, Ibu Dina. Jadi kalau ini sudah lewat, maka fokus aja untuk achieve star-nya dulu, sambil bersiap-siap untuk dapat senior star Silverbound. Gitu ya Bu Dina, semoga menjawab. Oke. Nah, pertanyaan pertama, berapa maksimal bonus fast start untuk enroller tingkat 1 dan tingkat 2? Ini kenceng banget. Kayaknya jawabnya harus dalam satu ini loh, baru ketahuan. Iya, ada kok tadi yang benar. Berapa ya? Oke.
Untuk hadiah yang pertama dimenangkan oleh Ibu Mita Pradini, Bu A. Wah. Dijawab langsung 1 kali tombol nuklir, pret, 200 PV dan 80 PV. Maksimal ya, enroller tingkat 1 itu maksimal 200 PV, enroller tingkat 2 itu maksimal 80 PV. Ini kayaknya nyatet nih Bu Mita ini, jangan-jangan. Selamat ya Bu Mita. Selamat. Yang kedua? Ya, pertanyaan kedua, oke, saya ketik dulu XXXX biar bisa lihat nanti batasannya. Nah, pertanyaan kedua, coba sebutkan syarat untuk naik peringkat sebagai eksekutif. Kita tunggu. Belum tentu yang duluan sudah benar. Iya. Ayo. Lagi-lagi. Eksekutif aja kan ya Bu ya? Ranking eksekutif. Eksekutif aja. Mana yang menjawab sudah benar? Saya gedein screen dulu. Aduh. 2 kali 4.000, Lex 1.000, 4.000, Lex 1 dan 2, additional Lex 1.000, 2 kaki minimal 1.000, 2 leg masing-masing 1.000, dan optional leg 500. Ibu Iva bukan, Bu AA? Iya, betul. Ya? Yang paling tepat dari atas berarti Ibu Iva ini. Ibu Iva ya. Oh, kita di frekuensi yang sama kalau gitu. Ibu Iva adalah pemenang kedua. Selamat ya. Sama posting story yang tadi, untuk postingan terkece ada hadiah dari saya. Wah, ayo di tag Ibu Indri. Silakan diposting, silakan diposting. Saya di tag Instagram saya Indri_sunshine. Nanti saya di tag di story. Saya sediain 1 hadiah. Saya umumin pemenangnya nanti di story juga untuk tanya alamat. Oke, thank you banget semua yang udah ikutan. Hadiahnya saya declare sekarang aja ya. Hadiahnya apa nih? Saya sediain RC deh. Wah, aku boleh ikutan nggak? Enggak. Nggak boleh. Saya tunggu postingan story-nya ya. Iya. Kita foto dulu yuk. Yuk. Foto sebentar. Oke. Mau pegang botol oilnya juga boleh. Lanjut sekali lagi buat yang berikutnya, halaman berikutnya. Satu, 2, 3. Sekali lagi ulang deh ya, biar nanti bisa dipilih yang terbaik. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banget Bu Indri. Makasih banyak. Sudah mau cerita di sini, sharing di sini. Bu, yang 101 sudah ada di VO juga kah?
Kemarin itu kita ada perbaikan karena yang Rising Star kan kita ini ya. Saya coba cek. Kalau nggak saya forward ke Bu A aja. Oh, boleh, boleh, boleh. Karena kemarin waktu lihat Ya. di VO belum ada yang 101. Iya, waktu itu pernah ada, terus kita berubah ke Silverbound, global minta turunin. Oke. Saya cek ke teman-teman VO dulu, apakah udah sempat ditaruh lagi apa belum. Kalau nggak, saya forward ke Bu A aja. Ya, share ke kami boleh. Terima kasih ya Bu Indri. Thank you Kasih semuanya. semua, tetap Udah kasih semangat. waktunya. Salah-salah ketemu, Tolong dimaafkan. Selamat kontak sore. PM-nya, jangan lupa buat alamat. Iya. Siap, Ternita Maifa. Dadah. Dadah, Widya, Dasha. Thank you, Doreti dan Donna. Makasih juga, Lisa. Makasih, Dewi. Dewi, next silver ya. Makasih, Eci. Bye. Thank you.